Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol Seru bareng Kak Putri, podcast yang nemenin kalian mikir sambil santai pastinya. Hari ini kita bahas tema yang bisa bikin hati kalian adem dan hidup jadi lebih damai. Ada ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. 3 kata yang sering kita dengar tapi susah banget dilakuin. Nah, aku nggak sendirian hari ini karena udah ada Zulfa di studio. Halo Zulfa. Halo Kak Putri, hai juga teman-teman semua. Seneng banget bisa diajak ke sini. Walaupun pas denger temanya aku langsung keinget sama teman kelasku dulu yang bikin aku kesel duluan. Aduh, cerita dong, kenapa tuh? Jadi Kak, waktu itu aku minjemin alat tulis. Terus dia malah bilang ke teman lain kalau aku pelit. Padahal aku yang minjemin. Aku baper. Tapi pas belajar tentang sabar dan pemaaf di pelajaran PAI, aku mikir juga sih. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Jadi, di pelajaran kalian juga dibahas ya tentang pengertian sabar, ikhlas, dan juga pemaaf. Iya Kak, bahkan ada hadisnya juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memaafkan padahal dia mampu membalas, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah, keren banget. Jadi, memaafkan itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita... Iya Kak, bahkan ada hadisnya juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memaafkan padahal dia mampu membalas, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah, keren banget. Jadi, memaafkan itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita kuat dan berkelas. Setuju, tapi emang ya Kak, kadang orang bilang, udah ikhlasin aja, tapi hati kita masih dongkol. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Ikhlas itu artinya melakukan sesuatu dengan niat karena Allah, bukan karena mau dipuji, bukan juga karena takut. Jadi, kalau udah bantu temen, kita nggak ngarep dia harus balas, karena kita sadar yang nilai kita itu Allah. Oh gitu, jadi ikhlas itu kayak gak usah baper-baper amat kalau gak dihargai ya? Bener banget. Terus sabar, juga bagian penting dari hidup damai. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat ke-46. Wah, itu keren sih. Jadi kalau sabar, Allah nemenin kita. Yap, jadi sabar bukan berarti lemah, tapi kita menahan emosi dan memilih reaksi yang baik. Gampang? Enggak, tapi bisa dilatih dong. Contohnya, Misalnya, pas lagi main bareng, terus temen ngomong nyolot. Sabar itu artinya kamu nggak langsung marah atau balas sindir, tapi coba tarik nafas dan ngomong baik-baik. Bisa ngomongnya pelan-pelan nggak? oke. Nah, terakhir soal memaafkan. Oh iya, aku inget banget ada ayat Al-Quran yang bilang, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 22. Masya Allah, ayat itu dalam banget sih. Jadi kalau kita pengen Allah maafin kita juga harus belajar maafin orang lain ya. Padahal kadang gengsi ya Kak buat ngomong, aku udah maafin kok. Tapi ternyata justru itu yang bikin hati kita tenang. Yaps, benar sekali. Dan ada banyak manfaat dari ikhlas, sabar, dan juga pemaaf loh. Yang pertama, ada hati lebih menjadi tenang. Yang kedua, tidur lebih nyenyak. Yang ketiga, lebih disayang teman. Dan yang keempat, pastinya akan didekatkan sama Allah dan lebih dekat sama Allah. Wah, aku jadi semangat latihan mulai sekarang. Kalau kesel, sabar. Kalau disakitin, maafin. Kalau bantu orang, niatnya ikhlas. Mantap nih. Buat nutup, aku kasih tips 3K dari Kak Putri ya. Mau tidak? Mau dong. Kunci yang pertama, kendalikan diri saat marah. Yang kedua, kuatkan niat karena Allah. Dan yang ketiga, katakan aku maafin, walau pelan-pelan sih. 3K biar hatinya kuat dan kalem ya Kak? Hehe, iya bener banget. Oke teman-teman, semoga obrolan kali ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa damai itu bukan hadiah, tapi hasil dari latihan hati.
Sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.